Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dina Rosana Spautar dengan NIM 72433440002 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau membuat proses pembuatan surat bisnis. Baik, sebelum masuk kepada proses pembuatan surat bisnis, kalian tahu nggak apa itu surat bisnis? Saya jelaskan ya. Surat bisnis adalah surat resmi yang digunakan oleh perusahaan, instansi, atau usaha tersendiri dengan tujuan untuk bisa berkomunikasi dengan pihak lain dalam kegiatan usaha. Surat ini digunakan biasanya diperlukan untuk seperti penawaran, permohonan, pemberitahuan, kerjasama, maupun yang lainnya. Nah, ada langkah awal yang harus perlu diperhatikan dalam pembuatan surat bisnis. Yang pertama, menentukan tujuan surat. Menentukan tujuan surat dilakukan untuk mengetahui maksud utama penulisan surat, seperti untuk penawaran, permohonan, atau permintaan. Dengan tujuan yang jelas, isi surat dapat disusun secara terarah, tidak melebar, dan mudah dipahami oleh penerima. Yang kedua, mengumpulkan informasi data. Pada tahap ini, penulis mengumpulkan berbagai informasi seperti nama penerima, alamat, tanggal, serta data yang berkaitan dengan isi surat. Hal ini bertujuan agar surat yang dibuat akurat, lengkap, dan tidak menimbulkan kesalahan informasi. Poin yang ketiga, menulis surat sesuai dengan struktur. Penulisan surat dilakukan dengan mengikuti struktur surat bisnis yang benar, seperti kop surat, tanggal, perihal, isi, hingga tanda tangan. Penyusunan yang sistematis akan membuat surat lebih rapi, mudah dibaca, dan terlihat profesional. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang susunan surat atau struktur surat. Nah, kita akan masuk pada bagian-bagian surat bisnis. Yang pertama, kop surat. Kop surat adalah bagian paling atas dari surat bisnis, berisi identitas perusahaan atau instansi seperti nama perusahaan, logo, alamat, nomor telepon, dan email. Yang kedua, tanggal surat. Penulisan tanggal penting untuk kejelasan waktu dan sebagai acuan dalam administrasi atau arsip. Formatnya biasanya mencantumkan hari, tanggal, bulan, dan tahun. Yang ketiga, nomor surat, lampiran, dan perihal. Nomor surat, lampiran, dan perihal merupakan bagian penting yang biasanya ditulis berurutan di bawah tanggal surat. Nomor surat berfungsi sebagai kode administrasi untuk memudahkan pencatatan dan pengarsipan. Lampiran digunakan untuk menunjukkan adanya dokumen tambahan yang disertakan bersama surat, jika ada. Sementara itu, perihal berisi ringkasan singkat mengenai isi atau tujuan surat, sehingga penerima dapat langsung mengetahui maksud surat tanpa membaca seluruh isinya. Selanjutnya, alamat tujuan. Nah, ini sangat penting karena alamat tujuan sangat dilihat oleh penerima. Penulisan alamat harus jelas dan lengkap agar surat sampai kepada orang yang tepat. Biasanya diawali dengan yang terhormat, YTH, sebagai bentuk penghormatan. Selanjutnya, salam pembuka. Nah, ini adalah salam pembuka. Selanjutnya, salam pembuka. Contoh yang umum digunakan itu ialah dengan hormat. Salam ini berfungsi sebagai pembuka komunikasi yang sopan dan formal. Nah, kita akan masuk pada bagian penting, isi surat. Isi surat terbagi menjadi 3 paragraf. Yang pertama, paragraf pembuka, paragraf inti, dan paragraf penutup. Kita akan bahas dengan paragraf pembuka. Paragraf pembuka merupakan bagian awal dari isi surat yang berfungsi untuk menyampaikan maksud atau tujuan penulisan surat. Pada bagian ini, penulis biasanya memberikan pengantar secara singkat dan sopan, agar penerima mengetahui alasan surat tersebut dikirim. Paragraf pembuka harus ditulis dengan jelas dan tidak bertele-tele, agar langsung mengarah pada inti pembahasan. Yang kedua, paragraf inti. Paragraf inti adalah bagian terpenting dalam surat karena berisi informasi utama yang ingin disampaikan. Pada bagian ini, penulis menjelaskan secara rinci maksud surat, seperti penawaran, permohonan, atau informasi tertentu. Isi harus disusun secara sistematis, jelas, dan lengkap agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi penerima. Yang terakhir, paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan bagian akhir dari isi surat yang berfungsi untuk mengakhiri pembahasan. Pada bagian ini, biasanya berisi harapan, ucapan terima kasih, atau tindakan lanjutan yang diinginkan dari penerima. Penulis paragraf penutup harus tetap sopan dan memberikan kesan baik.
agar hubungan komunikasi tetap terjaga dan profesional. Isi surat bisnis harus ditulis dengan jelas, jangan terlalu bertele-tele, dan tetap menggunakan bahasa yang sopan sesuai standar surat Indonesia. Nah, poin selanjutnya yaitu salam penutup. Salam penutup adalah kalimat yang digunakan untuk mengakhiri surat. Contohnya, hormat kami. Bagian ini menunjukkan etika dan kesopanan dalam mengakhiri komunikasi tertulis. Nah, ini sudah menjadi standar dalam surat ya, terutama dalam surat bisnis. Sama seperti dengan hormat. Jadi sangat perlu diperhatikan. Selanjutnya, tanda tangan dan nama jelas. Tanda tangan berfungsi sebagai bentuk pengesahan bahwa surat tersebut resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Biasanya juga disertai jabatan tanda tangan, bisa juga dengan stempel perusahaan. Nah, kita udah masuk di penghujung pembelajaran. Saya jelaskan kesimpulan dari pelajaran ini. Penyusunan surat bisnis merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan surat yang jelas, rapi, dan profesional sebagai alat komunikasi resmi. Proses ini dimulai dari penentuan tujuan, identifikasi penerima, serta pengumpulan data yang akurat agar isi surat sesuai dengan kebutuhan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dalam penyusunannya, surat bisnis harus mengikuti struktur yang lengkap, mulai dari bab surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, hingga salam penutup dan tanda tangan. Setiap bagian memiliki fungsi penting untuk memastikan surat mudah dipahami dan memenuhi standar administrasi. Jadi, dalam penyusunan surat bisnis, kita harus memperhatikan struktur yang ada dan harus memenuhi standar surat resmi Indonesia. Terima kasih.